Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran ini saya akan membahas vektor bagian yang kedua untuk kelas 10 dengan pokok bahasan. Yang pertama, penguraian vektor, kemudian yang kedua, penjumlahan vektor dengan cara analisis, kemudian yang ketiga, penjumlahan vektor dengan cara poligon, kemudian yang keempat, pengurangan vektor. Jangan lupa like, komen, dan share video ini pada teman-teman yang lainnya, serta berlangganan gratis channel ini dengan cara klik subscribe. Penguraian vektor. Kalau dilihat dari arti kata penguraian, ini artinya satu vektor diuraikan menjadi beberapa vektor. Nah, untuk lebih jelasnya, penguraian vektor adalah penguraian sebuah vektor menjadi dua vektor yang searah dengan sumbu X dan sumbu Y. Atau bisa juga kedua vektor hasil uraian tersebut itu saling tegak lurus. Nah, ini contohnya, misalkan ini adalah contoh vektor. Ini vektor gaya. Ingat bahwa besaran vektor itu banyak ya, seperti yang telah diuraikan pada bagian yang pertama. Ada vektor perpindahan, ada vektor kecepatan, ada vektor percepatan, kemudian ada vektor gaya, ada vektor impuls ya, momentum dan lain sebagainya. Nah, ini contoh daripada vektor, yaitu vektor gaya. Nah, vektor gaya ini diuraikan menjadi dua buah vektor yang searah sumbu X dan searah sumbu Y, di mana kedua vektor ini saling tegak lurus. Nah, besarnya vektor yang searah sumbu X atau fx dapat diturunkan dengan menggunakan rumus kosinus. Ingat bahwa kosinus itu adalah sisi di samping sudut dibagi dengan sisi miring. Kalau ini adalah sudut alfanya, sisi di samping sudutnya itu adalah fx, kemudian sisi miringnya itu adalah f. Jadi kosinus itu sama dengan sisi di samping sudut yaitu fx dan sisi miring yaitu f. Nah, yang mau kita carikan besarnya fx atau besarnya vektor searah sumbu x. Maka besarnya fx itu sama dengan f kali cos alfa. Ini tinggal dikalikan silang ke sini. Jadi fx sama dengan f kali cos alfa. Kemudian besarnya vektor searah sumbu y dapat diturunkan dari rumus sinus. Ingat, sinus itu adalah sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring. Ini sudutnya, sisi di depan sudutnya itu ini, atau sama besarnya dengan fy dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya itu adalah f. Jadi sin alfa itu sama dengan sisi di depan sudut fy dibagi dengan sisi miring yaitu f. Maka besarnya vektor searah sumbu y atau fy itu sama dengan f kali sin alfa. Ini tinggal dikalikan silang saja ke sini. Jadi fy sama dengan f kali sin alfa. Untuk lebih memahami tentang penguraian vektor, mari kita berlatih soal. Tetapi sebelum berlatih soal, karena dalam soal-soal vektor ini banyak sekali menyangkut sudut, nah saya bahas dulu mengenai sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa ini pasti di dalam matematika ini sudah dipelajari ya. Nah, mengapa dikatakan sudut-sudut istimewa? Ini biasanya sudut-sudut yang sering digunakan, maka dikatakan sudut-sudut istimewa. Yang pertama, sin alfa. Sin alfa atau sin 0, di alfanya ini sama dengan 0, itu sama dengan 0. Sin 30 itu sama dengan setengah. Sin 45 sama dengan setengah akar 2. Kemudian sin 60 setengah akar 3 dan seterusnya.
Ini di kuadran 1 ya, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kemudian untuk kosinus. Kosinus 0 itu sama dengan 1, kosinus 30 sama dengan setengah akar 3, kemudian kosinus 45 setengah akar 2, kosinus 60 itu sama dengan setengah, kosinus 90 itu sama dengan 0. Nah, antara kosinus dan sinus ini tinggal dibalik aja ini 0, ini 0, ini setengah, ya. Tinggal dibalik. Kemudian tangen alfa. Tangen itu sama dengan sinus dibagi dengan kosinus. Jadi tangen 0 itu sama dengan 0 dibagi 1. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Kemudian tangen 30 itu sama dengan setengah dibagi setengah akar 3 atau sama dengan sepertiga akar 3. Tangen 45 itu sama dengan setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, jadi sama dengan 1. Kemudian tangen 60 sama dengan setengah akar 3 dibagi setengah, sama dengan akar 3. Kemudian tangen 90 itu sama dengan 1 dibagi 0, itu sama dengan tak terhingga, dan seterusnya. Nah, selain 0, 30, 60, 90, dan seterusnya, nah yang termasuk sudut-sudut istimewa itu bisa juga ini 37 derajat dan 53 derajat. Nah, mengapa 37 derajat itu dikatakan sudut istimewa? Karena dalam segitiga siku-siku ini, kalau sudutnya 37 derajat, maka perbandingan sisi di depan sudut dengan sisi di samping sudut dan sisi miring itu selalu perbandingannya itu 3 berbanding 4 berbanding 5. Nah, sekarang perhatikan sin 37. Ini sin 37. Ingat, sin itu adalah sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring. Jadi, sin 37 itu sama dengan 3 dibagi dengan 5 atau 0,6. Kemudian, kosinus 37, ingat, kosinus itu adalah sisi di samping sudut dibagi dengan sisi miring. Jadi 4 dibagi dengan 5 atau 0,8. Kemudian berikutnya sin 53. Sin 53, ingat, sin itu tadi sisi di depan sudut. Nah, sisi di depan sudutnya itu adalah 4 dibagi dengan sisi miring. Kemudian kosinusnya, nah, sisi di samping sudut, ini sisi samping sudutnya RY dibagi dengan sisi miring. Jadi 3/5 atau 0,6. Atau kalau ada vektor yang memiliki panjang 5 cm dan membentuk 37 derajat, nah kalau diuraikan sisi-sisinya itu selalu perbandingannya itulah 3, 4, 5. Seperti yang telah diuraikan di depan. Nah, besarnya Rx itu sama dengan R cos 37 itu sama dengan R sin 35. Kemudian besarnya Ry itu sama dengan R sin 37 sama dengan R cos 53. Nah, coba dilihat aja di sini ya. Bahwa Rx itu sama dengan R cos 37 atau Rx itu sama dengan R sin 53. Ry itu sama dengan, ini dikalikan silang ke sini, R sin 37. Atau Ry itu sama dengan, ini dikalikan silang ke sini, R cos 53. Nah, itu mengenai sudut-sudut istimewa. Kemudian berikutnya, mari kita berlatih soal. Perhatikan gambar di bawah ini. F sama dengan 10 Newton.
Ini adalah vektor F yang besarnya 10 Newton. Dan sudut yang dibentuk oleh vektor F dengan sumbu X adalah 30 derajat. Sudut yang dibentuk oleh vektor F dan sumbu X itu besarnya 30 derajat. Tentukan besar komponen vektor gaya searah sumbu X, berarti besarnya Fx, dan besar komponen gaya searah sumbu Y. Nih, jadi vektor gaya ini diuraikan menjadi vektor gaya searah sumbu X, Fx, dan vektor gaya searah sumbu Y, Fy. Besarnya vektor gaya searah sumbu X kita namakan dengan Fx itu adalah, nah, berdasarkan rumus di atas bahwa besarnya Fx, ya, besarnya Fx itu sama dengan F cos alpha, di mana F-nya itu sama dengan 10 Newton dan alpanya itu 30 derajat. Kosinus 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Jadi Fx itu sama dengan 10 kali setengah akar 3. 10 kali setengah sama dengan 5 kali akar 3. Jadi besarnya Fx itu sama dengan 5 akar 3 Newton. Kemudian besarnya vektor gaya searah sumbu Y atau kita namakan dengan Fy adalah Fy, ini Fy itu sama dengan F kali sin alpha, di mana F-nya itu sama dengan 10, alpanya sama dengan 30. Sinus alpha sama dengan setengah, maka 10 kali setengah itu sama dengan 5 Newton. Jadi besarnya vektor gaya searah sumbu Y itu besarnya 5 Newton. Nah, ini adalah besar komponen-komponen gaya searah sumbu X, dan ini adalah komponen gaya searah sumbu Y. Berikutnya, yang kedua, penjumlahan vektor dengan cara analisis vektor. Menjumlahkan sejumlah vektor dapat dilakukan dengan cara menguraikan setiap vektor menjadi komponen-komponennya ke sumbu X dan sumbu Y pada koordinat Kartesius. Metode seperti ini disebut dengan metode menjumlahkan vektor dengan cara analisis vektor. Jadi menjumlahkan vektor dengan cara analisis vektor yaitu menjumlahkan sejumlah vektor dengan cara menguraikan setiap vektor menjadi komponen-komponennya ke sumbu X dan sumbu Y pada koordinat Kartesius. Sebagai contoh, misalkan ada 3 buah vektor kecepatan. Ini P1, P2, dan P3. Dari ketiga vektor kecepatan tersebut, nah, berapakah resultan kecepatannya? Jadi, jumlah resultan ketiga buah vektor ini. Berikut adalah tahapan-tahapan untuk mencari besar dan arah vektor resultan dengan metode menjumlahkan vektor dengan cara analisis vektor. Yang pertama, buatlah koordinat Kartesius X dan Y. Nah, jadi yang pertama, bikin dulu koordinat Kartesius X dan Y. Kemudian letakkan titik tangkap semua vektor pada titik asal, yaitu titik ini, 0,0. Hati-hati, arah vektor tidak boleh berubah. Jadi vektor-vektor ini dipindahkan ke grafik Kartesius ke sini. Nah, untuk memindahkan vektor, ingat tidak mengubah arahnya dan tidak mengubah panjangnya. Kemudian P2 dipindahkan ke sini dan P3 dipindahkan
sini. Nah, sekarang vektor P1, P2, dan P3 itu sudah berada dalam grafik kartesius dengan titik tangkap yang sama, yaitu pada koordinat 0,0. Kemudian berikutnya, uraikan setiap vektor yang tidak berimpit dengan sumbu X atau sumbu Y menjadi komponen-komponennya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat yang tidak berimpit dengan sumbu X dan sumbu Y, yaitu P1 dan P2. Sekarang P1 dan P2 itu harus diuraikan menjadi komponen-komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, P1 kita uraikan terhadap sumbu X-nya, yaitu P1X. Dan terhadap sumbu Y-nya kita namakan dengan P1Y. Kemudian P2 kita uraikan terhadap sumbu X, kita namakan dengan P2X. Kemudian terhadap sumbu Y kita namakan P2Y. Sedangkan P3 ini tidak perlu diuraikan lagi sebab sudah berada pada sumbu Y. Kemudian kalau sudah diuraikan, cari besar masing-masing komponen kecepatan searah sumbu X dan sumbu Y. Nah, besarnya P1X itu sama dengan P1 cos alfa. Ingat, ini mengenai penguraian apa itu? Vektor ya. Di sini P1 itu membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Kemudian P1Y-nya itu sama dengan P1 sin alfa, ini P1Y-nya ya. Kemudian vektor P2 kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y itu menjadi P2X yang besarnya itu P2 cos beta, di mana P2 ini membentuk sudut terhadap sumbu X negatif besarnya itu beta. Dan P2Y-nya itu sama dengan P2 kali sin beta. Nah, setelah setiap vektor itu diuraikan menjadi komponen sumbu X dan sumbu Y, kemudian langkah berikutnya yaitu menentukan resultan vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama, resultan vektor kecepatan searah sumbu X atau dituliskan sigma Px. Jadi sigma itu adalah jumlah, P-nya itu adalah kecepatan searah sumbu X. Nah, yang pertama kita lihat dulu searah sumbu X positif, yaitu ada P1X, dan searah sumbu X negatif itu ada P2X. Jadi sigma Px itu sama dengan P1X dikurangi dengan P2X. Mengapa ini dikurangi? Sebab P2X arahnya itu ke sebelah kiri atau berlawanan dengan P1X. Nah, tadi P1X itu besarnya itu sama dengan P1 cos alfa, dan P2X-nya itu sama dengan P2 cos beta. Kemudian berikutnya, mencari resultan vektor kecepatan searah sumbu Y, atau dilambangkan dengan sigma Py. Sigma itu adalah jumlah, P-nya itulah kecepatan, Y-nya itu adalah searah sumbu Y. Jadi jumlah kecepatan searah sumbu Y. Nah, pada sumbu Y ini ada komponen kecepatan apa saja? Nah, kita lihat. Yang pertama, yang ke atas dulu, itu ada P1Y nih, kemudian ada P2Y. Ini ditambahkan karena P1Y dan P2Y ini untuk searah. Dikurangi P3, arahnya P3 itu ke bawah. Nah, tadi P1Y itu sama dengan P1 sin alfa, dan P2Y sama dengan P2 sin
beta dikurangi pi 3. Nah, setelah mengetahui besarnya resultan kecepatan pada sumbu X dan sumbu Y, kemudian tinggal mencari besar vektor resultan kecepatannya. Karena resultan vektor kecepatan searah sumbu X dan resultan vektor kecepatan searah sumbu Y itu berada pada sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus, maka besar vektor resultan kecepatannya ini dirumuskan akar dari sigma Px kuadrat ditambah sigma Py kuadrat. Ini adalah rumus penjumlahan dua buah vektor yang membentuk sudut 90 derajat. Karena tadi sigma Px dan sigma Py itu berada pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, pasti membentuk sudut 90 derajat. Kemudian untuk menentukan arahnya, nah kita menggunakan di sini tangen theta. Ingat, tangan itu adalah sisi di depan sudut dibagi dengan sisi di samping sudut. Jadi sigma Py dibagi dengan sigma Px. Nah, untuk lebih memahami penjumlahan vektor dengan cara analisis ini, mari kita berlatih soal. Contoh soal. 3 buah vektor kecepatannya masing-masing Pi1 sama dengan 20 meter per sekon, Pi2 30 meter per sekon, dan Pi3 10 meter per sekon. Arah ketiga vektor tersebut seperti ditunjukkan oleh gambar, yaitu alfa sama dengan 37 derajat dan beta sama dengan 53 derajat. Tentukan besar resultan ketiga vektor tersebut, yang B-nya arah resultan ketiga vektor tersebut. Dari soal diketahui bahwa Pi1-nya ini 20 meter per sekon, Pi2-nya itu 30 meter per sekon, dan Pi3-nya sama dengan 10 meter per sekon. Sudut yang dibentuk oleh Pi1 dengan sumbu X 37 derajat dan sudut yang dibentuk oleh Pi2 dengan sumbu X atau dinamakan dengan beta sama dengan 53 derajat. Yang ditanyakan itu adalah besar resultan kecepatan, kemudian arah resultan kecepatan. Kita langsung jawab saja yang pertama dulu. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk menjawab soal ini yaitu menguraikan setiap vektor yang tidak berimpit dengan sumbu X atau sumbu Y menjadi komponen-komponen pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini yang tidak berimpit dengan sumbu X dan sumbu Y yaitu Pi1 dan Pi2. Nah, Pi1 ini diuraikan terhadap sumbu X, kita namakan dengan Pi1X, dan Pi1 kita uraikan terhadap sumbu Y, yaitu Pi1Y. Kemudian Pi2 kita uraikan terhadap sumbu X, kita namakan dengan Pi2X, dan Pi2 kita uraikan terhadap sumbu Y, kita namakan dengan Pi2Y. Nah, setelah diuraikan, vektor-vektor tersebut berada pada sumbu X dan berada pada sumbu Y. Langkah berikutnya, cari resultan vektor kecepatan searah sumbu X. Nah, besarnya resultan kecepatan searah sumbu X kita namakan dengan sigma Px. Sigma itu adalah jumlah, Pi-nya itu adalah kecepatan, X-nya itu searah sumbu X, atau sigma Px sama dengan jumlah kecepatan searah sumbu X, atau dinamakan juga dengan
resultan vektor kecepatan searah sumbu X. Nah, sekarang kita lihat jumlah kecepatan searah sumbu X ini. Nah, kita lihat pada sumbu X ada komponen vektor kecepatan apa saja di sini, yaitu yang pertama Pi1X, arahnya positif karena ke sebelah kanan nih. Kemudian Pi2X, arahnya ke sebelah kiri, maka nanti akan bertanda negatif. Jadi jumlah kecepatan searah sumbu X itu sama dengan Pi1X dikurangi dengan Pi2X. Besarnya Pi1X itu sama dengan Pi1 kali cos alfa. Kemudian besarnya Pi2X sama dengan Pi2 cos beta. Cos alfa, alfanya ini besarnya tadi 37 derajat. Dan cos beta, betanya sama dengan 53 derajat. Cos 37 derajat itu sama dengan 4/5. Cosinus 53 derajat itu sama dengan 3/5. Nilai cos 37 derajat dan nilai cos 53 derajat seperti tadi sudah dijelaskan ya pada sudut-sudut istimewa. Besarnya cos 37 itu 4/5, cos 53 itu 3/5. Selanjutnya tinggal mengalihkan saja. 20 dibagi 5 itu 4, 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian 30 dibagi 5, 6, 6 kali 3 itu sama dengan 18. Jadi di sini jumlah kecepatan searah sumbu X atau resultan vektor kecepatan searah sumbu X besarnya itu sama dengan min 3 meter per sekon. Ini artinya bahwa resultan vektor searah sumbu X itu berada di sebelah kiri, maka bertanda negatif. Kemudian berikutnya mencari resultan vektor searah sumbu Y. Nah, kita namakan sigma pi Y. Sigma tadi jumlah, kemudian pi-nya itu adalah kecepatan searah sumbu Y, atau dinamakan juga dengan resultan vektor kecepatan searah sumbu Y. Besarnya sigma pi Y. Nah, sekarang kita lihat pada sumbu Y ini ada komponen kecepatan apa saja. Nah, yang pertama kita lihat dulu yang ke atas. Nah, di sini ada Pi1Y dan Pi2Y. Arahnya sama-sama ke atas, jadi bertanda positif. Jadi Pi1Y positif, Pi2Y juga positif. Kemudian selanjutnya dilihat yang arahnya itu ke bawah. Nah, di sini ada Pi3, arahnya ke bawah, jadi bertanda negatif. Kemudian berikutnya Pi1Y itu sama dengan Pi1 sin alfa. Kemudian Pi2Y itu sama dengan Pi2 sin beta dikurangi dengan Pi3. Pi1-nya sama dengan 20, Pi2-nya sama dengan 30, betanya sama dengan 53 derajat, Pi3-nya sama dengan 10. Nah, selanjutnya sin 37 derajat seperti tadi sudah dibahas dalam sudut-sudut istimewa, besarnya itu 3/5, dan sin 53 derajat itu besarnya 4/5. Nah, tinggal dikalikan saja. 20 dibagi dengan 5 sama dengan 4, 4 kali 3 itu sama dengan 12. Kemudian yang ini 30 dibagi 5 itu sama dengan 6, 6 kali 4 itu sama dengan 24, dikurangi 10. Dan hasilnya 26 meter per sekon. Jadi untuk arah Y-nya itu besarnya itu 26 meter per sekon.
Nah, sekarang tinggal mencari besarnya resultan kecepatannya. Nah, tadi sudah diketahui bahwa jumlah resultan kecepatan searah sumbu X sama dengan min 3 meter per sekon, dan jumlah kecepatan searah sumbu Y itu sama dengan 26 meter per sekon. Maka besarnya vektor resultannya dilambangkan dengan PR atau vektor resultan kecepatan itu sama dengan akar dari sigma Px kuadrat ditambah sigma Py kuadrat. Nah, didapat tadi nilai sigma Px-nya itu sama dengan min 3 dikuadratkan dan sigma Py-nya sama dengan 26 dikuadratkan. Min 3 dikuadratkan sama dengan 9, 26 dikuadratkan sama dengan 676. Kemudian tinggal dijumlahkan, hasilnya itu sama dengan akar 685. Akar 685 sama dengan 26,17 meter per sekon. Nah, besarnya sigma Px kalau dibuat grafik itu seperti ini. Jadi ini besarnya hanya 3 meter per sekon, jadi panjangnya lebih pendek, sedangkan yang ini tadi 26 meter per sekon. Dan resultannya itu sama dengan 26,17 meter per sekon. Nah, sekarang tinggal mencari besar arah daripada resultan kecepatannya terhadap sumbu X negatif, yaitu dengan menggunakan rumus tangen theta sama dengan sigma Py dibagi dengan sigma Px. Sigma Py-nya sama dengan 26 meter per sekon dan sigma Px-nya itu sama dengan 3 meter per sekon. Mengapa tidak diberi tanda negatif? Karena arah vektor resultan kecepatannya terhadap sumbu X tip. 26 dibagi 3 sama dengan 6,67. Kemudian tinggal mencari sudut yang nilai tangennya itu sama dengan 8,67. Sama dengan 83,42 atau dibulatkan menjadi 83. Jadi arah vektor resultannya itu besarnya 83 derajat. Nah, untuk yang bagian ketiga ini adalah penjumlahan vektor dengan cara poligon. Penjumlahan vektor 2 atau lebih vektor, nah itu bisa dilakukan dengan cara analisis vektor seperti yang sudah diterangkan di atas. Kemudian bisa juga dengan cara penjumlahan vektor secara poligon. Nah, untuk penjumlahan hanya 2 buah vektor itu bisa juga dilakukan dengan cara segitiga dan cara jajaran genjang seperti yang sudah dibahas pada vektor bagian yang pertama. Untuk penjumlahan vektor dengan cara poligon, untuk mengukur besar dan arah daripada vektor resultan itu tidak menggunakan rumus, tapi dengan cara mengukur panjang vektor resultan dan mengukur sudut vektor resultan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Jika terdapat 3 buah vektor P1, P2, dan P3 yang besar dan arahnya berbeda seperti diperlihatkan pada gambar. Resultannya dapat diperoleh dengan menggunakan metode poligon, yakni sebagai berikut.
Nah, perlu diketahui poli itu banyak, gon itu sudut, jadi banyak sudut. Jadi metode penjumlahan vektor dengan cara poligon ini memiliki ciri yaitu memiliki banyak sudut. Nah, vektor P1 arahnya ke sini. Besarnya, panjangnya seperti ini. Nah, untuk panjang dalam penjumlahan vektor dengan cara poligon, ini bisa juga dengan membuat skala. Jadi misalkan 1 cm mewakili 10 Newton misalkan, atau 1 cm mewakili 10 meter per sekon. Kemudian ini adalah Pi2, arahnya ke sini. Kemudian Pi3 arahnya ini ke bawah. Nah, langkah-langkah untuk penjumlahan vektor dengan cara poligon yaitu yang pertama atau yang A, hubungkan titik tangkap vektor Pi2 ini, titik tangkap vektor Pi2 itu ini ujungnya ini ya, pangkalnya ini, pada ujung vektor Pi1, atau kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini adalah Pi1, letakkan vektor Pi2 di ujung Pi1. Dan titik pangkal vektor Pi3 di ujung vektor Pi2 ini. Kemudian berikutnya, buat vektor resultan atau PR dengan titik tangkap yang sama dengan titik pangkal vektor Pi1 dan ujung panahnya tepat di ujung titik ujung vektor Pi3. Nah, ini adalah vektor PR dibuat di mana titik tangkap PR itu berimpit dengan titik tangkap vektor Pi1 dan ujung daripada PR ini berimpit dengan atau beradu dengan ujung vektor Pi3. Kemudian berikutnya, ukur panjang PR dan itu merupakan besar vektor R-nya. Nah, jadi tinggal mengukur panjang PR. Tentu mengukurnya menggunakan penggaris. Nah, tadi panjang vektor dapat juga dibuat dengan menggunakan skala. Misalkan 1 cm mewakili misalkan 10 meter per sekon, atau 20 meter per sekon, atau yang lainnya. Jadi untuk mengukur besarnya PR ini tidak menggunakan rumus, tapi dengan cara mengukur secara langsung. Demikian juga untuk mengukur arah daripada vektor resultannya. Jadi harus diukur dengan menggunakan busur derajat. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penjumlahan vektor dengan cara poligon, dalam pemindahan vektor-vektor Pi1, Pi2, Pi3, nah itu jangan mengubah panjang vektor dan jangan mengubah arah daripada vektor. Ingat bahwa vektor itu dapat dipindahkan, tetapi tidak boleh mengubah arah dan besar daripada vektor tersebut. Kemudian gambar penjumlahan vektor ini bisa ditulis PR sama dengan Pi1 ditambah Pi2 ditambah dengan Pi3. Nah, untuk vektor PR atau kecepatan resultan, vektornya bercirikan titik pangkalnya itu berimpit dengan vektor yang pertama dan ujung vektor resultannya itu berimpit dengan ujung vektor yang dijumlahkan paling akhir, yaitu Pi3. Kemudian untuk contoh lainnya,
penjumlahan vektor secara poligon. Misalkan ini R sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah dengan D. Jadi vektor B pangkalnya ditaruh di ujung vektor A. Kemudian vektor C pangkalnya ditaruh di ujung vektor B. Kemudian vektor D pangkalnya ditaruh di ujung vektor C. Kemudian untuk resultannya tinggal ditarik dari pangkal vektor A ke ujung daripada vektor D. Kemudian contoh lainnya, vektor A ditambah R sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi vektor B titik pangkal vektor B ditaruh di ujung vektor A. Kemudian pangkal vektor C ditaruh di ujung vektor B. Dan resultannya tinggal menarik dari pangkal vektor A ke ujung vektor C. Jadi kalau resultan itu pasti pangkal dengan pangkal itu berimpit, ujung dengan ujung itu berimpit. Nah, itu merupakan vektor resultan dari penjumlahan vektor dengan cara poligon. Kemudian berikutnya, vektor resultan sama dengan 0. Nah, vektor resultan sama dengan 0 yaitu jika vektor-vektor yang dijumlahkan itu seperti contoh berikut ini. Ini adalah vektor A arahnya ke sini, vektor B arahnya ke sini, ini vektor C arahnya ke sini, dan ini adalah vektor D. Nah, vektor D, nah ini menuju ke pangkal daripada vektor A atau yang merupakan vektor mula. Maka untuk penjumlahan vektor A, B, C, D ini besarnya itu sama dengan 0. Atau kalau dituliskan dalam bentuk penjumlahan vektor, R atau vektor resultan sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 0. Jadi dari gambar ini tidak ada pangkal yang bersatu seperti ini dan tidak ada ujung yang beradu seperti ini. Nah, vektor ini mutar. Nah, kalau misalkan vektor A, B, C, D ini berputar seperti ini, maka resultannya itu sama dengan 0. Berikutnya, yang keempat yaitu pengurangan vektor. Nah, dalam pengurangan vektor yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu vektor negatif. Apa itu vektor negatif? Mari kita bahas bersama-sama. Vektor A dan vektor negatif A memiliki besar yang sama, yakni A dalam tanda mutlak ini sama dengan min A dalam tanda mutlak atau sama dengan A. Tetapi arahnya berlawanan seperti diperlihatkan pada gambar. Vektor A dengan vektor min A besarnya sama. Kalau besarnya sama berarti panjangnya itu sama. Hanya arahnya yang berlawanan. Nah, itu arti daripada vektor negatif. Jadi vektor negatif itu vektor
yang besarnya sama tapi arahnya itu berlawanan. Jadi ini adalah vektor A dan ini adalah vektor negatif A. Selisih dari dua buah vektor, misalkan vektor A dikurangi dengan vektor B. Secara grafis sama dengan jumlah antara vektor A dan vektor min B, seperti diperlihatkan pada gambar ini. Atau secara matematis, vektor selisihnya ditulis R sama dengan A dikurangi B. Atau ini sama juga dengan A ditambah min B. Nah, A min B, A-nya ini adalah arah A-nya ke sebelah kanan, kemudian arah vektor B-nya ke sini. Nah, arah vektor min B itu arahnya itu ke sini. Maka besarnya resultan A min B sama dengan penjumlahan A plus min B. Nah, besarnya resultan pengurangan vektor itu diturunkan dari penjumlahan dua vektor. Nah, secara analisis, besar vektor selisihnya itu ditentukan dari persamaan. Nah, ini adalah kan penjumlahan vektor A plus B, di mana R sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2A kali B kali cos theta. Nah, sekarang yang mau kita jumlahkan itu A plus min beta, atau kalau dituliskan dalam bentuk penjumlahan vektor secara segitiga itu vektor A ditambah dengan vektor min B. Nah, ini adalah arah daripada vektor resultannya. Nah, sekarang tinggal mengganti theta untuk penjumlahan vektor antara vektor A dan vektor min B, di mana theta-nya itu besarnya itu bukan ini, tapi besarnya itu adalah ini, yaitu 180 dikurangi dengan theta. Nah, oleh karena cos 180 min theta itu sama dengan min cos theta, ini dipelajari dalam matematika bahwa nilai daripada cosinus 180 min theta itu sama dengan min cos theta. Theta-nya ini diganti dengan 180 min theta. Jadi cos 180 min theta itu sama dengan min cos theta. Nah, sehingga diperoleh R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min. Karena tadi cos theta-nya sama dengan 180 min theta, yang besarnya sama dengan min cos theta. Jadi di sini bertanda min. Jadi 2A kali B kali cos theta. Nah, ini adalah rumus pengurangan daripada vektor A dikurangi dengan vektor B. Untuk lebih jelasnya, mari kita berlatih soal pengurangan dan penjumlahan vektor. Contoh soal. Dua buah vektor satu sama lain membentuk sudut 60 derajat. Besar kedua vektor tersebut sama, yakni 5 satuan. Tentukan besar A jumlah kedua vektor, B selisih kedua vektor. Nah, dari soal itu diketahui, saya misalkan ini dua vektor tersebut adalah vektor A dan vektor B, yang besarnya itu sama, yaitu 5 satuan. Kemudian sudut antara kedua vektor tersebut itu 60 derajat. Nah, yang ditanyakan itu adalah resultan atau jumlah kedua vektor tersebut, yaitu vektor A ditambah dengan vektor B. Kemudian yang B, selisih kedua vektor, yaitu vektor A dikurangi dengan vektor B. Kita langsung jawab saja.
Untuk yang pertama, bagian A dulu, yaitu jumlah antara vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, kita menggunakan rumus R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B cos 60. Tinggal memasukkan angka-angkanya. A-nya itu 5 dikuadratkan, B-nya juga 5 dikuadratkan, ditambah 2, A-nya 5, B-nya 5, cos 60 sama dengan 0,5. Tinggal mengkali-kalikan saja ya. 5 kuadrat sama dengan 25, 5 kuadrat sama dengan 25, ditambah dengan 2 kali 0,5 itu sama dengan 1, 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian tinggal dijumlahkan, hasilnya itu akar 75 atau sama dengan 5 akar 3. Jadi 75 ini sama dengan 25 kali 3. Akar 25 itu 5, nah kali akar 3. Jadi jumlah vektor A dan vektor B itu besarnya 5 akar 3 satuan. Kemudian selisih vektor A dan B. Nah, kita menggunakan rumus akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau selisih ininya min 2 kali A kali B kali cos 60. A nya sama dengan 5 dikuadratkan, B nya sama dengan 5 dikuadratkan, min 2 kali 5 kali 5 kali 0,5. 5 dikuadratkan 25, 5 dikuadratkan 25, ini 2 kali 0,5, 1, 5 kali 5, 25. Nah, tinggal dijumlahkan, hasilnya itu akar 25 sama dengan 5 satuan. Jadi jumlah dua vektor itu sama dengan 5 akar 3, selisih kedua vektor itu sama dengan 5 satuan. Nah, kalau digambarkan secara grafis itu seperti ini. Ini adalah A plus B. Nah, arah resultannya itu ke sini. Ini adalah arah resultan A plus B. Nah, sudut yang diapitnya ini adalah 60 derajat. Kemudian untuk yang ini adalah selisih dari A min B. Atau boleh juga jumlah dari A plus min B. Nah, arah resultannya itu ke sini. Nah, kalau kita lihat besarnya ini juga lebih kecil, yaitu 5 satuan. Sedangkan hasil penjumlahan ini 5 kali akar 3 satuan. Demikianlah pembahasan soal pengurangan vektor, dan pembahasan vektor bagian yang kedua ini selesai. Saya cukupkan sekian. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Juga berlangganan secara gratis channel ini dengan cara klik subscribe supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran berikutnya. Saya tutup, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.